Perkenalkan, nama saya Jupri Mazaluku. Di sini saya akan membahas tentang sejarah internet. Pada tanggal 29 Oktober 1969, peristiwa bersejarah terjadi di mana Carly Klein dari UCLA mencoba mengirimkan pesan login ke komputer di Stanford Research Institute atau CRA. Hanya dua huruf pertama yaitu LO yang berhasil dikirim sebelum sistemnya crash. Ini adalah transmisi paket data pertama dalam sejarah melalui ARPANET yang menjadi cikal bakal internet. Jaringan pertama hanya menghubungkan 4 node yaitu UCLA, CRA, UC Santa Barbara, and University of Utah. Kemudian pada tahun 1970-an, fondasi teknologi dibangun di mana protokol NCP atau Network Control Protocol dikembangkan, memungkinkan komunikasi yang lebih stabil antar host di ARPANET. Nah, pada tahun 1971, Ray Tomlinson menciptakan email. Dia juga memilih simbol @ untuk memisahkan nama pengguna dan alamat tujuan. Aplikasi ini dengan cepat menjadi aplikasi jaringan paling populer. Kemudian pada tahun 1972, ARPANET diperkenalkan kepada publik secara luas. Ray Tomlinson mendemonstrasikan email, sedangkan Bob Hahn mendemonstrasikan ARPANET dengan menghubungkan 40 komputer di sebuah konferensi. Sehingga pada tahun 1973 sampai 1974, Vinton Cerf and Bob Hahn merancang TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah terobosan terbesar, seperangkat aturan universal yang memungkinkan berbagai jaringan berbeda atau tidak hanya ARPANET saling terhubung membentuk jaringan dari jaringan atau interword atau disingkat internet. Halo teman-teman, saya Lady Cinta Sri Tamba. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah internet. Pada tahun 1979, dunia komunikasi digital mulai berkembang dengan lahirnya Usenet. Saat itu, Usenet digunakan sebagai forum berbasis teks untuk berbagi berita dan berdiskusi. Mirip seperti media sosial, namun ini adalah versi sangat sederhana. Lalu, pada 1 Januari 1983, terjadi perubahan besar, di mana ARPANET beralih ke protokol TCP atau IP, yang membuat berbagai jaringan komputer bisa saling terhubung. Momen ini sering disebut sebagai awal lahirnya internet modern. Setahun kemudian, pada 1984, diperkenalkan DNS atau Domain Name System. Dengan DNS, orang tidak perlu lagi menghafal angka IP. Cukup dengan kita hanya mengetik nama website, seperti yang kita lakukan sekarang. Pada tahun 1989, seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee mencetuskan ide World Wide Web. Ide ini kemudian diwujudkan pada tahun 1990 dengan diciptakannya HTML, URL, dan HTTP sebagai dasar utama web. Di tahun yang sama, ARPANET resmi dihentikan. Tahun 1991, World Wide Web mulai digunakan oleh kalangan kampus dan peneliti. Dari sinilah web berkembang pesat hingga akhirnya digunakan atau menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Brigita. Saya akan melanjutkan sejarah internet. Pada tahun 1993, Mosaic dirilis sebagai browser web grafis pertama yang mudah digunakan. Sejak saat itu, internet mulai bisa diakses oleh masyarakat umum, bukan hanya ilmuwan. Tahun 1994, Netscape Navigator mendominasi para browser dan Yahoo hadir sebagai direktori web yang membantu pengguna mencari informasi. Kemudian pada tahun 1995, Microsoft meluncurkan Internet Explorer. Di tahun yang sama, Amazon dan eBay mulai beroperasi, menandai awal berkembangnya e-commerce dan komersialisasi internet. Pada tahun 1998, Google didirikan dan merevolusi cara pencarian di internet dengan sistem yang lebih cepat dan akurat. Memasuki tahun 2000-an, meskipun terjadi krisis, internet tetap berkembang.
tahun 2004 menandai munculnya Web 2.0 di mana pengguna bisa berinteraksi dan membuat konten sendiri. Facebook dan Mozilla Firefox diluncurkan di periode ini. Halo, perkenalkan saya Nadia Putri Puswakti. Di sini saya ingin melanjutkan materinya pada tahun 2007 hingga sekarang ini. Ya, kita mulai dari tahun 2007 di mana internet mulai berubah total karena smartphone. iPhone keluar dan tiba-tiba internet nggak lagi cuma di komputer aja. Sekarang bisa dipegang, bahkan bisa ditaruh di saku. Itu sangat mudah. Orang-orang bisa browsing, chatting, dan main game sambil jalan-jalan. Ini bikin internet lebih personal dan selalu ada di dalam saku. Nah, di tahun 2010-an, media sosial sangat meledak. Instagram buat foto-foto cantik, Twitter buat gosip lebih cepat, TikTok buat video pendek yang lebih viral. Cloud computing seperti AWS atau Google Cloud bikin penyimpanan data online jadi gampang. Nggak perlu hard drive besar. Streaming juga lagi sangat naik daun, seperti Netflix dan Spotify bikin kita nonton film atau dengerin musik tanpa ribet download. Tapi ada sisi gelapnya, di mana IoT atau Internet of Things hubungin segala macam perangkat rumah kayak lampu atau kulkas ke internet ini. Nah, ini keren sih, tapi bikin khawatir soal privasi data, keamanan cyber, hoax, dan perusahaan teks raksasa yang terlalu kuat atau big tech. Masuk ke tahun 2020-an, di mana pandemi COVID-19 bikin internet ini jadi penyelamat. Zoom dan Google Meet bikin kerja dan sekolah online. Orang-orang ketergantungan banget sama internet buat sosialisasi. Nah, sekarang pasca 2022, AI dan generatif AI kayak ChatGPT lagi booming. Bisa bantu bikin konten, jawab pertanyaan, bahkan gambar. Metaverse dan Web3 juga muncul dengan blockchain dan NFT yang janji dunia virtual baru. Tapi masih banyak perdebatan soal apakah ini masa depan atau cuma hype. Kesimpulannya dari seluruh materi yang kami jelaskan adalah perkembangan internet itu kayak perjalanan panjang dari proyek militer kecil di tahun 1969 atau ARPANET yang cuma ngubungin 4 universitas sampai jadi jaringan global raksasa hingga sekarang ini. Mulai dari era penelitian dan militer pada tahun 1969 sampai 1980-an. Terus ke komersialisasi dan web statis tahun 1990-an, masuk ke web internet dan sosial tahun 2020-an, mobile dan cloud tahun 2010-an, sampai sekarang yang penuh dengan AI dan koneksi super rapat pada tahun 2020-an ini. Nah, internet juga ubah cara kita hidup, kerja, dan komunikasi dari email pertama yang sampai AI yang bisa tulis artikel kayak kita gini. Nah, tapi ada tantangan besar di mana privasi dan keamanan dan etika makin banyak orang pakai, makin kompleks masalahnya. Nah, teman-teman, kita udah jalan-jalan panjang dari ARPANET pertama yang cuma ngubungin 4 universitas hingga sekarang ini yang penuh dengan AI, media sosial, dan IoT. Dari era militer dan penelitian lewat komersial web sosial mobile, sampai hyperkonektivitas hari ini. Internet udah ubah dunia kita total. Tapi ingat, dengan kekuatan besar ini datang tanggung jawab. Jaga privasi, lawan hoax, dan gunain teknologi buat kebaikan bersama. Masa depannya, siapa tahu, mungkin metaverse atau AI yang lebih cerdas lagi. Yang penting internet itu alat kita pakai dengan bijak, kreatif, dan positif. Terima kasih udah nonton. Kalau ada pertanyaan atau ide, langsung komen di bawah ini. Sampai jumpa di dunia maya yang makin seru ini.